Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita tentang kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru dan kita telah mencapai di surat 2 Tesalonika ke bagian terakhir dari pasal 3, bagian final dari kitab yang besar ini, kitab 2 Tesalonika. Kami telah membahas di episode sebelumnya tentang doa dan kebutuhan-kebutuhan akan doa. Lalu kita membahas tentang perjalanan dan bagaimana Paulus menampilkan dirinya sebagai teladan bagi jemaat. Hari ini dengan anugerah Tuhan kita akan mempelajari episode terakhir dari surat yang agung ini, surat 2 Tesalonika. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Elia Kerolos dan Saudara Elia Isa. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Kami juga menyambut para hadirin yang telah bergabung di studio. Selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran setelah rehat. Jumpa kembali para hamba Tuhan. Terima kasih. Saudara Elia Isa, kami menyimpulkan di episode sebelumnya dengan perkataan Paulus tentang dirinya ketika dia menampilkan dirinya sebagai teladan mengenai masalah pekerjaan agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Mohon berikan gambaran tentang apa yang Paulus kerjakan agar dia tidak menjadi beban. Rasul Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Dan ini disebutkan lebih dari sekali bahwa Rasul Paulus tidak meninggalkan pekerjaannya secara berurutan, tidak menjadi beban bagi siapapun. Meskipun itu adalah haknya untuk mendedikasikan sepenuh waktunya untuk pelayanan Tuhan. Ini juga merupakan haknya sebagai seorang yang melayani Injil, untuk hidup dari Injil. Dan karena dia telah menaburkan hal-hal rohani, bagi saudara itu adalah haknya untuk meraup hal-hal materi dari mereka. Faktanya Paulus adalah orang yang luar biasa dan tahu bagaimana mengelola segalanya. Dia bukan seorang ekstremis seperti beberapa orang Tesalonika yang ketika mereka tahu bahwa Tuhan akan datang, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan menjadi orang yang sibuk dan menjadi beban bagi saudaranya. Rasul Paulus tidak melakukan hal seperti itu yang dianggapnya tidak teratur. Dia tidak makan roti siapapun secara cuma-cuma, dia juga tidak meninggalkan pekerjaannya, tapi dia bekerja dan melayani Tuhan secara bersamaan dan menampilkan dirinya sebagai teladan. Beberapa hari yang lalu, saya membaca tentang sekelompok orang percaya di abad ke-19 di negara tertentu yang membuat semacam perhitungan dan menyimpulkan bahwa Tuhan akan segera datang, maka mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengenakan pakaian putih dan berperilaku seperti ekstrim. Mereka naik ke atap dan hanya duduk menunggu Tuhan datang. Ini adalah semacam ekstremisme. Tidak ada perintah agar kita tidak bekerja. Jika seseorang tidak mau bekerja, ini bukan jika seseorang tidak dapat bekerja. Karena mengenai hal ini, siapa yang tidak mau bekerja, gereja bertanggung jawab dan orang percaya bertanggung jawab untuk membantunya. Tetapi dia tidak mau bekerja adalah orang yang tidak berguna. Baik, Paulus oke. tidak seperti itu. Telah Anda sebutkan sebelumnya bahwa 2 kali Paulus tidak mau menjadi beban bagi saudara-saudara di Tesalonika dan di lain waktu kepada saudara-saudara di Korintus. Lalu mengapa dia menerima pemberian dari orang-orang percaya di Filipi, meskipun gereja di Filipi adalah gereja yang miskin, dan tidak menerima dari gereja Korintus meskipun gerejanya kaya? Apakah prinsip yang tetap dalam menerima pemberian atau tidak menerima, dan apakah alasannya jika dia menerima dan jika dia tidak menerima? Paulus adalah orang yang memiliki pengertian rohani dan pelatihan rohani yang mendalam. Para orang percaya
di Filipi adalah orang-orang yang baik dan mereka berbagi serta memberi lebih dari sekali kepada Paulus dan dia menerima pemberian mereka sambil berkata, "Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu." Ketika Rasul Paulus menolak untuk menerima pemberian uang dari orang-orang percaya di Korintus ini karena moral mereka yang rendah dan kejahatan yang tersebar di antara mereka. Saya pikir dia yakin dari dalam dirinya bahwa jika dia mau menerima pemberian mereka, maka dia menyetujui keadaan mereka. Jadi ketika dia menolak menerima pemberian mereka, ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyetujui situasi mereka. Oke, Saudara Elia, melanjutkan pembicaraan ini di ayat 9 dan 10, dia berkata, "Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Dia berkata bukan karena kami tidak mempunyai otoritas. Otoritas macam apa yang Paulus miliki, tapi dia tidak menggunakannya. Otoritas yang dibicarakan Rasul Paulus di sini adalah haknya untuk makan dan hidup dari Injil, sedang melayani Injil. Tapi dia tidak menggunakan hak dan wewenang ini. Dia menjelaskan hal ini dengan jelas sebelumnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Jika berkenan, Ya, saya akan membacakan silakan. beberapa ayat. Mulai dari ayat yang 6. Dia berkata tentang dirinya dan para sahabatnya, "Atau hanya aku dan Barnabas yang tidak punya hak untuk berhenti bekerja?" Artinya, melayani sepenuh waktu dan hidup dengan mengorbankan pelayanan Injil. Siapakah yang berperang dengan biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu kawanan domba itu? Lalu dia bilang dia tidak menggunakan wewenang itu. Mengapa? Dalam ayat yang ke-12, namun demikian kami belum menggunakan hak ini, kelayakan ini. Tetapi bersabarlah dalam segala hal. Jangan sampai kita menghalangi Injil Kristus. Ini indah sekali Pak Pelayan. Tuhan akan muncul di hadapannya kemuliaan Kristus dan bukan hak pribadinya. Benar. Apakah pendapatan finansial atau penghormatan moral? Dan bagaimana menyedihkan, itu adalah negara dari beberapa pelayan yang tidak setia, yang membedakan antara orang Benar. kaya dan orang miskin, yang menyanjung dan berdagang. Banyak orang dalam ketamakan, dan karena ketidakdisiplinan dan perilaku yang kurang integritas, mereka menghambat Alkitab dan menyebabkan orang tersandung dari Injil Kristus. Saya berharap kita bisa belajar dari Benar. teladan ini. Ya. Dia juga Ya. mengatakan, "Sebab ketika kami bersamamu, kami memerintahkan ini kepadamu." Rasul banyak memusatkan perhatian pada masalah ini, yang mana itu hendaknya orang-orang mukmin bekerja sambil menantikan kedatangannya dari Tuhan dan tidak menjadi beban bagi gereja. Dia memerintahkan mereka ketika dia bersama mereka dan menuliskan kepada mereka sekali dalam surat yang pertama. Dan yang kedua kalinya masuk pasal terakhir ini. Dan kemudian dia menyimpulkan dengan mengatakan, "Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Semoga Tuhan membantu kita sebagai hamba untuk berjalan dengan hati-hati. Jangan sampai kita menyebabkan orang tersandung atau merintangi pemberitaan Injil. Dan sebagai orang beriman berjalan dengan benar sebelum mereka yang berada di luar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat dan saya mendorong Anda untuk berbagi dengan kami. Pertanyaan atau permohonan apapun yang Anda miliki, kirimkan pada kami. Dengan karunia Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Di setiap zaman, ada orang yang ekstremis dalam apa yang mereka lakukan. Pada abad ke-19, ada manusia yang menantikan kedatangan Kristus dengan segera. Jadi mereka menjual rumah dan harta benda mereka, mengenakan pakaian berwarna putih, dan duduk di atap rumah menunggu kedatangannya. Seperti yang bisa kita lihat, pemirsa yang terkasih, ada banyak perilaku dan tindakan. Itu membuat kita berkata bahwa orang-orang seperti itu adalah ekstremis. Misalnya, mengapa orang-orang ini duduk di tempat yang tinggi? Tidak bisakah Tuhan Yesus mengangkat seseorang dari tanah semudah yang dia bisa lakukan dari tempat yang tinggi? Dan mengapa Tuhan membutuhkan pakaian putih? Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita perlindungan yang layak ketika kita datang ke hadiratnya. Mengapa mereka menjual propertinya dan mendapatkan uang sebagai imbalannya?
Apakah mereka pikir mereka bisa membawa uang mereka bersama dengan mereka? Jadi pemirsa yang terkasih, orang dapat melakukan hal-hal yang tak pantas. Dengan dalih mereka percaya akan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Tetapi faktanya, jika Anda benar-benar percaya pada kedatangan Kristus, Anda akan sibuk menabur benih firman Tuhan ke dalam dunia ini. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita pada pasal terakhir dari surat 2 Tesalonika dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 12 mengatakan orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Tolong jelaskan apa artinya itu. Baik, sebuah pertanyaan penting dan membutuhkan penjelasan. Saudara Elia Isa, mohon Ya. jelaskan dan beritahu kami siapa yang ikut campur yang ia sebutkan dalam ayat sebelumnya. Orang yang sibuk adalah seseorang yang memaksakan dirinya kepada orang lain dan membebani mereka. Ini adalah seseorang yang mampu bekerja tetapi dia berhenti dari pekerjaannya. Tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa adanya alasan medis dan dia hanya membebani orang lain. Beberapa orang mengatakan bahwa pengacau adalah seseorang yang mencampuri urusan orang lain. Atau seseorang yang mengungkapkan rahasia orang lain dan menyebabkan gosip antara orang-orang. Namun saya cenderung percaya bahwa pengacau adalah seseorang yang tidak bekerja dan menjadi beban bagi orang lain. Dia berlakukan dirinya pada orang lain. Dia memperlakukan dirinya pada orang lain. Yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah ketika Rasul berbicara kepada mereka, dia tidak mengatakan bahwa mereka tidak boleh bekerja. Tidak ada satupun di dalam Alkitab yang mengatakan demikian, bahwa seorang percaya yang mampu bekerja tidak akan bekerja. Bekerja adalah berkat bagi orang beriman dan itu adalah hal yang penting diatur oleh Tuhan. Dia berkata kepada Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Seseorang harus bekerja dan bekerja keras untuk menyediakan pengeluarannya sendiri dan kebutuhan keluarganya, apakah dia sudah menikah ataupun belum. Namun saat bekerja, kita harus mempraktikkan pekerjaan kita dengan tenang. Karena berbagai kebutuhan kita dan juga karena kurangnya kepuasan yang mungkin terjadi pada siapa saja dari kita atau sebuah Atau bahkan keinginan keinginan untuk menjadi kaya. bahwa seorang Ya. akan menjadi kaya dan memiliki banyak harta, kita cenderung tertarik pada pekerjaan kita. Dalam cara yang tidak memberi waktu atau tenaga atau apapun untuk menjalankan hal-hal spiritual yang seharusnya itu menjadi prioritas. Benar. Saya rasa ini terjadi pada zaman kita sekarang. Saya sedih mengatakan bahwa sebagian besar orang percaya ditarik ke dalam hal-hal duniawi dan sedang tenggelam dalam pekerjaan dan kesibukan mereka. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi itu sangat mempengaruhi keadaan spiritual dan mengakibatkan lemahnya persekutuan. Tidak ada waktu untuk belajar Alkitab, tidak ada waktu untuk menghadiri persekutuan, tidak ada waktu untuk berdoa atau melayani. Saya mengenal orang percaya yang meninggalkan pelayanan karena mereka tenggelam dalam pekerjaan mereka. Kita harus bekerja dengan tenang. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya berharap kita semua, termasuk saya, akan menerapkan ayat ini ke dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk tidak bertindak ekstrim di kedua arah. Ya. Banyak orang cenderung berhenti bekerja sehingga mereka menganggur sementara yang lain terlarut Ya, dalam benar. pekerjaan mereka. Jadi Alkitab memberitahu kita karena Tuhan akan datang, kita mempunyai makanan dan pakaian. Dengan itu kita akan merasa puas dan ini tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan atau persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Benar. Saudara Elia Kirolos, ayat 13 mengatakan, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Mohon komentar ayat 13, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Apa maksud perkataan ini? Isi dari surat ini seperti yang kita ketahui adalah menunggu kedatangan Tuhan. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, alangkah baiknya selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Seperti yang Anda katakan beberapa waktu lalu. Orang mungkin menyimpang ke ekstrim kanan ataupun ke ekstrim kiri. Beberapa orang beriman yang kepadanya Tuhan telah memberikan begitu banyak kekayaan dan berlimpahnya kebaikan, ketika mereka mendengar Paulus berkata, jika seseorang tidak mau bekerja, jangan biarkan dia makan.
Mereka memutuskan untuk tidak melakukannya, membantu atau mendukung siapapun secara finansial, dan terbatas pada diri mereka sendiri. Jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh bersikap seperti itu, karena selama Tuhan memberi mereka kekayaan, mereka berbuat baik kepada semua orang, khususnya rumah tangga iman. Dalam Galatia pasal 6, Rasul berbicara tentang menabur dan menuai. Orang yang menabur sedikit juga akan menuai sedikit. Dan dia yang menabur berlimpah juga akan menuai berlimpah. Di satu sisi, itu sangat indah bagi orang-orang percaya. Mereka pada akhirnya akan belajar bekerja. Tapi di sisi lain, itu juga indah karena orang-orang beriman yang diberi kekayaan oleh Tuhan akan belajar untuk berbuat baik. Dalam surat Ibrani pasal 13 dia berkata, tapi jangan lupa berbuat baik. Dan untuk berbagi, karena dengan pengorbanan seperti itu Tuhan sangat berkenan. Ada saudara yang bekerja namun penghasilan tidak mencukupi. Ada saudara yang penghasilannya tidak mencukupi, menutupi separuh kebutuhan mereka. Sebagai orang beriman, kita harus berkontribusi untuk kebutuhan orang-orang kudus. Jadi, Juga silakan Saudara Eli. zaman di mana kita hidup, di mana epidemi dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan semakin meningkat. Ada saudara yang membutuhkan dukungan finansial. Karena mereka menggunakan obat-obatan yang sangat mahal. Benar. Semoga Tuhan menolong kita berbuat baik satu sama lain dan untuk berkontribusi pada kebutuhan orang-orang kudus. Hadirin pasti punya pertanyaan, kita dengarkan pertanyaan mereka. Silakan. Ayat 14 mengatakan jika ada seseorang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya dia menjadi malu. Apa artinya tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia? Baik, mohon penjelasan ayat 14 dan 15, Saudara Elia. Ungkapan tandailah orang itu lebih mudah dalam beberapa versi bahasa Inggris. Apa adanya ditulis sebagai tandai orang itu. Tandai dia. Tandai dia. Tentu saja ini tidak secara harafiah. Mereka tidak akan memberikan tanda pada saudara ini. Ini lebih berarti bahwa mereka mengenali dia karena dia berjalan tidak teratur. Jadi ini semacam ketidakjujuran yang tidak menguntungkan agar mereka berteman dengan dia. Ketika kita dalam persekutuan dengan seorang percaya melakukan dosa semacam itu atau bahkan dosa lainnya, saya pikir kita malah merugikannya daripada memberikan manfaat. Benar. Namun ketika kita mengikuti perintah Alkitabiah yang tidak keras, jangan bergaul dengan dia. Artinya tidak bersekutu dengannya dan menjauhkan diri kita darinya. Sehingga hatinya tidak menjadi Saya keras. percaya bahwa dengan cara ini, hati tidak akan menjadi keras dan dia akan merasakan bahwa persekutuan dengan orang percaya adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya sejati, yang tidak bisa terpisah dari saudaranya. Saya pikir ketika saudara-saudaranya menarik diri mereka sendiri darinya sebagai semacam disiplin gerejawi, ini akan berkontribusi kepada pemulihan jiwanya. Dan dia akan kembali ke persekutuan dengan Tuhan, kemudian ke persekutuan dengan orang-orang beriman. Kedua hal itu sangat diperlukan. Tetapi saya agak sedih. Karena Mengapa? pertama kali dia berkata, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Lalu dia berkata, jangan bergaul dengan dia. Mungkin mereka jumlahnya sedikit. Lalu dia berkata ada beberapa tidak berguna sama sekali. Artinya sikap ini terasa semakin meningkat. Ya. Dan ini bukan hanya masalah satu atau dua orang. Mohon jelaskan bagaimana seseorang dapat mempengaruhi suatu perkumpulan agar apabila berbuat jahat tidak menjadi lingkaran penuh negatif yang akan meluas ke depannya. Mohon jelaskan konsep ini. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 5, tidak tahukah kamu bahwa itu sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Ketika 10 mata-mata itu kembali, 2 di antaranya mereka, Yosua dan Kaleb, berada di pihak yang sama. Tapi mata-mata yang lain membawa laporan yang jahat. Dan seluruh jemaat mengangkat suara mereka dan menangis dan berkata, mari kita pilih pemimpin dan kembali ke Mesir. Ragi, saudara yang jalannya tidak teratur seharusnya begitu memperingatkan dan menasehati. Kemudian ditarik dari, lalu kemudian disimpan. Tentu saja ini bukan langkah pertama agar dia ditarik atau disingkirkan. Mula-mula harus ada kasih sayang, nasihat, dan doa dengan berlinang air mata. Tetapi jika dia tidak menjawab, dia harus menjawabnya, ditarik dari atau keluar. Karena jika dia ditinggalkan, sedikit ragi akan mengkamirkan seluruh adonan. Dan berkatnya akan dicabut dari majelis ini. Tapi di sini dia berkata, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Saya pikir dia belum mencapai tahap untuk disingkirkan yang Tidak. disebutkan dalam 1 Korintus 5. Ya, Ya. apa yang ada di 1 Korintus 5 adalah sesuatu yang serius. Kejahatan moral yang nyata
yang menyebar. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Rasul melihat bahwa gereja seharusnya menjalankan peran yang telah Tuhan tetapkan kepadanya. Karena kekudusan menghiasi rumahmu. Dan ragi semacam itu, kejahatan moral semacam itu tidak hanya akan mempengaruhi orang tersebut tetapi seluruh jemaat. Jadi dia harus memulainya dengan menyingkirkan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saya harap kita akan perhatikan bahwa mengusirnya di sini bukan tujuan. Bukan. Menyingkirkan adalah sebuah cara untuk memulihkan orang ini. Dan ketika kita membaca 2 Korintus pasal yang kedua, kita akan menemukan bahwa orang yang disingkirkan ini telah berduka dan bertobat. Dan Rasul berkata kepada mereka, sebaliknya kita harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan terlalu berat. Jadi menyisihkan adalah permulaan dalam moral yang jelas. Masalah moral. Penting yang sangat memalukan. Tapi orang di sini butuh semacam peringatan, semacam nasihat. Dia perlu didekati dengan nasihat dan juga bimbingan. Tetapi jika dia tidak menjawab, lalu ada tingkatan lain yang dibicarakan oleh Rasul. Namun dalam teks dia belum mencapai tahap menyingkirkan. Tidak. Dia berkata, Ya. peringatkan dia, menjauhlah darinya, tandai dia. Jangan lakukan persekutuan dengannya agar dia merasa perlu bersekutu. Namun dia belum sempat menyingkirkannya. Tepat. Itulah sebabnya dia berkata, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang Sebagai saudara. saudara. Saudara Elia Kirolos, setelah membahas orang yang hidup sembarangan, dan mereka yang tidak bekerja sama sekali, dia menutup surat yang agung ini dengan penutup yang indah. Di ayat yang ke-16, dia mengatakan, dan ia, Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Dia mulai berbicara tentang Tuhan damai sejahtera. Mohon jelaskan penutup ini. Seseorang menyebut penutupan ini tetap teguh meski ada khayalan atau akhir yang tenang dari surat yang penuh badai. Ada yang menyebutnya seperti itu. Kalau begitu, seseorang mungkin membaca surat ini bertanya-tanya bagaimana dia akan terus bersama Tuhan dan merasa hal itu mustahil baginya. Jadi seolah-olah Paulus berkata, jangan khawatir saudara-saudaraku, Tuhan damai sejahtera akan melakukan 2 hal. Dari dalam, dia akan menjagamu dan hatimu, dan pikiran melalui Kristus. Dan dari luar, sambil berperilaku berjalan di tengah-tengah guru-guru palsu, hayalan, dan bahaya yang akan dia alami bersamamu. Jadi dari dalam, dia akan menjagamu dengan kedamaiannya, dan dari luar, dia akan berjalan bersamamu. Semoga Tuhan damai sejahtera sendiri memberikan kedamaian kepadamu. Saya sangat menyukai kata dirinya. Dia sendiri adalah siapa menyerahkan dirinya. Dan siapa yang mau, datanglah kepada kami sendiri. Dan yang telah kami dengar dalam surat pertama, untuk Tuhan sendiri dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat, dia sendiri akan selalu memberimu kedamaian dan juga akan terus berjalan bersamamu. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa bahkan sampai akhir zaman. Dia mengakhiri suratnya dengan tanda tangannya, berbunyi, Salam Paulus dengan tanganku sendiri yang menjadi tanda dalam setiap surat. Jadi aku menulis, dalam pasal surat 2 ini, beberapa mencoba memalsukan surat, seolah-olah itu dari Paulus, maka dia memberikannya mereka tanda ini di akhir. Benar, dia memulai surat yang pertama dengan kasih karunia dan damai sejahtera dan mengakhirinya dengan Tuhan damai sejahtera. Dan dia memulai surat yang kedua dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Dan mengakhirinya dengan Tuhan damai sejahtera. Apa yang kita miliki dalam Kristus adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Dia Tuhan damai sejahtera. Inilah kekuatan hidup kita di dunia. Tuhan memberkati Anda, kita telah di akhir episode. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semuanya, apa yang kita pelajari dalam surat ini secara umum? Saya belajar yang harus kita ketahui adalah firman Tuhan dengan baik. Saya khawatir terhadap mereka yang tidak membaca firman Tuhan, karena di masa yang akan datang, Antikristus akan melakukan mujizat dan tanda supranatural, dan siapapun yang tidak mengetahui Alkitab akan percaya padanya dan menyembahnya, dan binasa selamanya. Oke, jadi sekarang kita memiliki firman suci yang memberikan kita kebenaran.
Saya suka dengan kata-kata yang diucapkan oleh saudara Elayah di penutup surat ini. Akhir yang Akhir tenang. yang tenang untuk surat yang penuh golak. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah setiap badai pesan ketenangan selalu datang. Benar. Rasul Paulus berkata, janganlah menjadi lelah dalam berbuat baik. Saya langsung ingat bahwa kita adalah terang dunia. Kita dapat membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan dalam cara hidup mereka. Bahkan melalui pemberian sederhana atau dengan menghargai perasaan mereka atau merawat orang yang sedang menderita. Dengan cara ini kita benar-benar menjadi terang dan garam dunia. Baik, terima kasih. Saya menikmati belajar bersama Anda. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita Tuhan lanjutkan berkati. studi kita dengan surat yang baru di kitab yang baru. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, setelah kita mempelajari bersama dalam beberapa episode tentang surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saya ingatkan bahwa ini akan dibahas dalam 3 bagian. Pasal tentang mengapa ada kesengsaraan dan untuk berapa lama, lalu program kronologis Tuhan mengenai bumi, apa yang disebut dengan hari Tuhan, dan manusia yang berdosa, dan kemurtatan besar yang ada di pasal 2, dan kemudian nasihat praktis yang ada di pasal 3. Saya ingin beritahu Anda bahwa kita sebagai orang beriman tinggal di bumi untuk membuat perbedaan di dalam kehidupan dan hati orang-orang. Kita diutus ke bumi untuk menghasilkan buah. Dan saya mendorong Anda untuk selalu berlimpah di dalam pekerjaan Tuhan, dan Dia akan memberikan balasan kepadamu atas setiap pekerjaanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk mempelajari kitab yang baru. Kiranya Tuhan besertamu. أنا ليا دوب في الأرض عايش بعمله، أنا ليا واجب بس على أجلي ما كمله، في الظل ماشي أو في بؤرة الأضواء، ليا وطن بحيا سفير ومثله، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.